Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sahabat sekalian, saya sekarang lagi mampir nih silaturahmi ke kediamannya Bang Jack Batubara di channel YouTube-nya Subang Hijau. Betul, ya. Betul sekali. Saya lagi ada di Subang silaturahmi. Ya, pengen ngobrol-ngobrol aja lah. Ya, Dari Bandung ke sini lumayan nih, ada sekitar 2 jam ya. lumayan jauh lah. Lumayan jauh, ya. Alhamdulillah dari sampai ke sini diterima sama Bang Jack. Betul. Kita akan ya ngobrol-ngobrol aja. Tidak jauh dari seputar kasus Jalan Cagak Subang. Bang Jack, boleh nih saya sedikit mau bertanya nih Bang Jack ke Bang Jack. Boleh ya? Ya, silakan. Aduh, Ya, kita ngobrol-ngobrol saja lah. ngobrol santai Bang Jack. Ya, silakan. Gimana? Apa kabar Bang Jack? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Dan kena sehat. Ya. Oke. Bang Jack gini. Ini kasus ini hampir 4 bulan lebih ya? Ya, betul. 4 bulan lebih belum dari pihak kepolisian belum ada press release masalah siapa pelakunya Bang Jack ya. Dan ini memang agak sedikit alot nih. Alot itu dalam artian ya dari pihak kepolisian sendiri memang sepertinya sangat berhati-hati sekali untuk menentukan siapa pelakunya Bang Jack ya. Sangat berhati-hati sekali. Nah, ini menurut Bang Jack sendiri apa sih sebenarnya yang membuat kasus ini hingga susah untuk cepat terungkapnya pelaku? Nah, barangkali Bang Jack selama ini mengikuti terus, mengawal terus kasus ini ya. Ya. Karena Bang Jack apalagi orang Subang dekat sekali dengan TKP. Nah, kira-kira apa menurut Bang Jack sih ini? Oke, baiklah. Jadi saya jawab Bang ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol saja Bang ya. Ngobrol aja ya. Ini kan sesuai hasil dari penelitian masing-masing. Ya. Jadi mungkin lamanya pengungkapan dari masalah kasus Subang ini, kita kembali lagi ke awal. Pertama, waktu dulu itu tanggal 18 Agustus Ya. dalam Satu hari. Ya, mungkin satu hari sesudah Inapis sudah beres kan? Oh enggak, itu satu hari, itu hari pertama itu. Oh, hari pertama tanggal 18 ya? Iya. Ya, tanggal 18. Mungkin kan ada dikabarkan di situ rusaknya tempat kejadian perkara. Iya. Kan rusaknya tempat kejadian perkara, ada kabar seperti itu kan. Terus minimnya alat bukti, jadi mungkin agak menyulitkan aparat kepolisian untuk yang mungkin mendeteksi sidik jari kan, mendeteksi alat-alat bukti di tempat kejadian perkara. Mungkin itu juga. Terus ada lagi ya simpang siurnya berita kan seperti itu. Terus kesaksian pun kadang hari Senin menjelaskan ini, hari Selasanya menjelaskan beda lagi. Oh, jadi ada ya kan? berita berubah-ubah gitu? Ya, berubah-ubahnya keterangan saksi. Mungkin polisi juga penning juga kan? Ya kan? Itu penning ya? Iya, ya pastilah. Ya kita juga pasti merasa kalau misalkan kita jadi polisi, terus penjelasan saksi berubah-ubah, bagaimana cara pemberkasannya, bagaimana kan seperti itu. Betul. Ya kan? Ya. Nah, mungkin lamanya pengungkapan mungkin seperti itu kalau saya teliti. Ini kan saya yang asumsi saya ya seperti itu ya. Mungkin nanti Bang Freddy pun beda lagi kan seperti itu. Betul. Oke. Terus apa lagi? Jadi pada dasarnya mungkin tadi apa? Ada beberapa faktor ya Bang Jack ya? Ya mungkin. Tadi kata Bang Jack di hari pertama adanya apa tadi? Ya mungkin rusaknya TKP kan. Rusaknya TKP itu ya? kan berpengaruh sebenarnya. Betul. Jadi ada beberapa mungkin ya. Iya. Mungkin ada beberapa alat bukti atau barang bukti yang mungkin hilang nih ya. Hilang atau tapi tidak pasti. Tidak tapi semuanya hilang pasti. Bukan pasti, tapi ini kemungkinan. Iya, gitu, kemungkinan bisa saja. Bisa saja. Karena memang pada saat hari pertama itu kalau nggak salah memang banyak orang yang masuk ke TKP ya. Iya. Karena memang pada saat itu belum ada polisi lain di itu ya. Karena kan waktu kita lihat itu di hari pertama itu, kalau kita lihat lagi ke belakang itu kan banyak orang yang masuk ke TKP ya. Iya. Dari mulai pertama adalah Pak Yosep masuk, kemudian Kalau Danu masuk kan dulu waktu itu. Kalau Danu aku kurang tahu dah. Saya lupa lagi. Terus terang. Terus ada Pak RT ya. Ya, Pak RT. Ada Pak Jajang, Pak Ujang ya, yang dari Bina Marga kalau nggak salah. Iya.
kemudian ya itu salah satunya lah ya yang pernah ada di TKP. Apakah dia masuk ke dalam rumah kita tidak tahu, tapi Tidak kalau tahu. menurut kronologisnya memang waktu itu kan kalau tidak salah Pak Yosep itu meminta bantuan kepada Pak Ujang ya, Pak Ujang. yang di depan rumah itu, Iya, supaya dan Pak Ujang manggil Pak RT ya. panggil Pak RT karena dia pun takut. Takut akhirnya saya nggak tahu apakah waktu itu Pak Ujang melihat ke Dalam atau tidak, saya tidak tahu juga tidak ya. tahu saya. Karena kalau nggak salah Pak RT kemudian datang ya, Ya. datang lewat belakang kalau tidak salah ya. Mm-mm, Kemudian dengan Pak Ujang itu ya, betul. dan itu yang pertama kali melihat itu Pak RT atau Pak Ujang sih yang pernah pertama kali almarhumah di mobil tuh. Kalau Ada yang ngasih tahu kan itu Pak Ujang, itu ada kaki iya ke ada atas kakinya gitu. itu Pak Ujang atau Pak RT ya. Pak RT, Kalau nggak salah seseorang yang mukul pundaknya, Pak Yosep ya. bukan mukul pundaknya Pak Ujang, Pak RT, Pak itu ada kaki gitu kan ya. Ya berarti yang lain itu. Ya, bukan Pak RT ya kalau Ya. nggak salah. Nah itu kan berpengaruh. Jadi mungkin masyarakat kan tidak tahu ya, karena apa itu kan, sidik jari, ya itu, apa karena TKP tadi kan itu kan hari pertama ya. Ya hari pertama. Hari pertama kan dari pihak kepolisian juga kan waktu itu kan belum datang kan ya. Mm-mm. Jadi waktu itu datang kan ya itu tadi kan orang-orang itu dulu baru setelah dari pihak polisi Nah datang seharusnya baru polisi lain dipasang. iya kan? seharusnya ini. Jadi begitu ada kejadian seperti itu harusnya itu steril. Tapi kan dari pihak kepolisian belum datang Bang ya. Ya meskipun belum datang kita kan coba kalau kita waduh ini bahaya nih misalkan. Jadi harusnya buru-buru disterilkan tempat itu. Masyarakat mundur tidak boleh. Bagaimana? Tapi kan itu kan harus pihak kepolisian yang Iya, bukan memang. pihak luar. Iya, memang. Pihak keluar kan Memang atau harusnya. siapa itu kan kalau pihak sipil nggak bisa. Iya nggak bisa. Nggak bisa menentukan itu. Ya, Kan itu berhubung yang mungkin- hanya bisa menentukan itu kan pihak kepolisian Iya. Bang ya. Berhubung mungkin masyarakat kan tidak tahu. Tidak tahu kan masyarakat. apapun. Makanya kayak misalkan tadi Pak RT datang, kemudian Pak Bina Marga Pak Ujang itu datang ya. Apa saya nggak tahu apakah waktu itu Danu dipanggil sama Pak Yosep tuh. Waktu Pagi-pagi. Iya kalau pagi-pagi nggak kan salah. Pak Yosep sebelum ke Polsek kan mampir dulu ke rumahnya Iya, ke Danu kan Danu. minta supaya Danu ke sana. Ya. Ada penculikan Bilangnya ada katanya. Ada perampokan atau penculikan ya. penculikan katanya. Kalau nggak salah kalau itu pura-pura tidur kalau nggak Ya, salah kan. ya, gitu, kalau ada nggak salah. ada di videonya sih di Ah. channel YouTube siapa Ya. lupa aku. Nah, tadi kembali lagi apa kata Bang Jack adalah adanya apa namanya TKP yang terkontaminasi seperti itu ya. Ya. Karena mungkin ya itu tadi apa kita pernah dengar juga dari kuasa hukumnya Danu itu Bapak Ahmad Topan Sudirjo bahwa adanya TKP yang terkontaminasi, yaitu ada orang yang masuk ke dalam TKP gitu Iya, kan ya. iya, betul. Mungkin itu. Ya kan tidak menutup, kita juga tidak menutup kemungkinan apakah pada saat dia masuk ke TKP itu melakukan sesuatu kan kita tidak tahu ya. Tidak tahu. Karena memang tidak ada CCTV, tidak ada Iya. itu kan ya. Ya barangkali merubah apa kan kita tidak tahu. Bang Jack, itu kalau di TKP ada CCTV nggak Bang Jack? Kalau di TKP ada cuman mati. Ada, tapi mati. Ah, jadi Semua mati kan? mati ya. Mati. Anehnya aduh Di rumahnya itu kan. ya Kalau anehnya. di SMA 1 yang di seberang itu mati. Nah, itu yang saya harapkan kalau tidak mati coba. Kalau yang di SMA Ya itu kan kena semua. Informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Waktu itu kan ada percakapan Kang Heri Susanto dengan Kepala Sekolah yang sebelumnya dengan security pertamanya bahwa kalau mati itu apa CCTV-nya. Tapi kalau kata Kepala Sekolah belum terpasang. ya jadi Belum terpasang. Nggak tahu apa belum terpasang atau belum terkonek gitu ya. iya. Tapi permasalahan gini Bang Jack. Dulu sebelumnya pernah terpasang dan pernah terkonek. Terus, nah pada saat kejadian itu si posisi CCTV-nya belum terkonek, belum terpasang dan baru diajukan MOU kata kalau tidak salah itu di percakapan dengan Kang Heri Susanto dengan kepala sekolah baru diajukan MOU dan setelah itu baru mau dipasang dan beberapa hari baru terpasang. Nah permasalahannya memang itu CCTV itu sangat krusial sebenarnya itu ya. Karena kalau kita lihat itu CCTV itu kan mengarahnya ke gerbang. Itu Aduh, kelanjutannya itu bisa kelihatan itu Tembus Bang, ya. itu? Tembus ke TKP itu. masalahnya itu kan TKP di sini. Ini SMA, ini CCTV di atas. Ya, itu kelihatan Tembus banget. itu semua. Kelihatan banget bener Bang. Ya. Waduh. Nah, itu tapi gini Jack Bang ya. Ini Gimana? kalau enggak salah ya. Kalau enggak salah, yang namanya CCTV si alatnya itu
kalau misalkan rusak, Heeh. kalau misalkan rusak ya, saya tidak bicara tidak terkoneksi, tapi saya kalau misalkan rusak, itu bisa dicek Bang Jack. Oh bisa ya? Bisa dicek oleh mekaniknya, kan itu kan bentuknya mekanik, Heeh. mekanik itu kan. Apakah itu CCTV-nya itu apakah ada korslet, kemudian ataukah ada kabel putus, itu bisa dicek oleh ahlinya Bang Jack. Apakah ini benar-benar rusak atau belum terkonek? Saya belum tahu apa. Kalau misalkan rusak, itu bisa diselidiki apakah ini rusaknya benar rusak gitu Jack. Atau dirusak. Apalagi nah, itu kan, iya. nah, itu kan ini kalau misalkan rusak, Iya, ya, iya. itu bisa dicek oleh mekaniknya itu. Bisa sih sama sebenarnya. ahli CCTV-nya. Meskipun mati juga mungkin ya. Kalaupun masih mati, merekam dia ya, kemungkinan. kalaupun mati juga, itu kan nanti bisa dicek begini. Kalau misalnya mati ya, matinya kapan terakhir matinya? Iya. Apakah kemudian kapan terakhir daripada operasionalnya? Nah, dari tanggal matinya itu ke belum terkoneksinya itu berapa hari? Kan itu bisa dicek nanti sama pihak kepolisian ya. Mulai dari tanggal 18. Kemudian kapan sih terakhir nyalanya itu? Iya, betul. Si CCTV kan nanti bisa dicek sama pihak kepolisian. Betul sekali. Seperti itu. Nah, jadi itu kan kembali lagi bahwa itu bisa dicek. Apakah cuma saya gini Bang Jack, kalau di sekolah itu CCTV itu kan itu juga penting ya. Penting kan? Iya. Karena di sekolah itu ya namanya instansi, namanya instansi itu yang namanya CCTV itu sangat penting. Iya. Ya sayang kenapa pada saat udah tidak mati, maksudnya sudah tidak tidak operasional, kenapa tidak cepat diperbaiki? Iya, gitu. harusnya kan Ya, sayang sekali, gitu, langsung betul. diperbaiki, terus sistemnya ya mungkin sama ahli IT bagaimana ini. Itu sebenarnya pasti nampak sih sebenarnya. Ya. Soalnya Oke, Bang Jack. Tadi kata Bang Jack adalah masalah kerusakan ya. Kerusakan daripada salah satunya itu ya yang membuat jadi ini mungkin sehingga hilangnya alat bukti yang mana nanti akan diajukan dua alat bukti yang kuat ke kejaksaan. Nah mungkin ini belum ada nih alat bukti yang kuatnya barangkali. Itu menurut Bang Jack gimana? Sudah ada belum nih dua alat bukti yang kuat? Ya kalau alat bukti sih sebenarnya kemungkinan udah ada. Sudah ada? Ya sebenarnya. Tapi bukan sebenarnya ya kemungkinan lah. Ya kita kan ada. lagi. Ya. Ya ibaratnya lotre lah. Tapi masih kan tebak-tebakan gitu kan. Kan betul. Iya nggak? Karena gini proses nanti kan pada saat menentukan terdakwa, nah kan polisi kan sangat berhati-hati. Iya berhati-hati lah. Berhati-hati dalam artian begini, apakah dengan menentukan terdakwa ini dengan minimnya alat bukti yang kuat, pada saat mau diajukan ke berkas perkara kepada setelah ditentukan ya, setelah ditentukan terdakwanya, kemudian kan pasti polisi mau mengajukan berkas kepada pengadilan nih, kepada kejaksaan. Diajukan berkas. Nah itu tentu kan dia dengan pertimbangan harus kuat ini berkasnya. Iya kan nanti diperiksa oleh pihak kejaksaan. Nanti kalau belum golik itu dibalikan lagi. Dikembalikan pasti lagi. itu. Iya kalau tidak lengkap, iya pasti dikembalikan lagi. Pasti Nah itu yang dikhawatirkan oleh pihak kepolisian barangkali ya. Karena kalau misalkan dua alat bukti ini sudah kuat, Bang Jack, sudah tidak akan lagi nunggu-nunggu. Bang Jack, kira-kira menurut Bang Jack apa sih dua alat bukti yang kuat nih Bang Jack? Kalau yang kuat sih ya mungkin pertama CCTV, yang kedua mungkin keterangan saksi ya. Keterangan saksi, terus ya CCTV juga itu penting kok. Itu sangat penting, sangat krusial ya. Krusial sekali. CCTV. Tapi CCTV yang mengarah kepada TKP. Aksi ya? Iya, kepada aksi. Dan kelihatan mukanya, tersorot mukanya. Tersorot, terus tempat TKP-nya juga tersorot kan. Tersorot ya. Itu yakin saya kalau misalkan CCTV itu nyala, itu pasti nampak itu. Pasti kelihatan. Kayak film aja. Dan itu jadi alat bukti yang sangat kuat. Pasti kuat. Jadi sudah tidak akan nunggu lagi. Cuma pasti udah langsung berkas perkara laporkan ke kejaksaan. Tentukan dulu tersangkanya, baru ke berkas perkara ke kejaksaan. Tapi kan polisi sekarang sangat berhati-hati, soalnya ditakutkan kalau misalkan salah nih menentukan tersangka, ya kan malu kan? Ya malu. Nanti kalau di persidangan. Iya, makanya. Karena di persidangan nanti itu kan diserahkan ke penuntut umum ya. Ke penuntut umum. Karena kan udah diserahkan ke penuntut umum kalau misalnya sudah P21 misalnya, itu kan udah lepas polisi. Nanti yang bergeraknya penuntut umum di kejaksaan kan gitu. Jadi mungkin lebih baik mengeluarkan 10 orang yang bersalah daripada
menahan orang yang tidak bersalah satu orang kan, ya kan? itu dia. Itu bahaya, Bahaya. makanya hati-hati gitu. Iya. Makanya kita sabar aja sebagai masyarakat. Karena penuntut umum juga tidak mau kalau misalkan berkas perkaranya belum lengkap, nanti kalau di persidangan malu dong. Iya dong, malu. Karena dari juga institusi kepolisian juga jadi nggak malu juga kalau misalnya sampai begitu kan. Nah, mungkin ini yang jadi apa namanya, jadi permasalahannya. Oke. Stay dulu. Nanti kemudian gini. Bang Jack. Oke, kayaknya udah cukup ya? Udah cukup ya? Udah cukup. Udah cukup ya? Ya. Oke, kita cukupkan dulu sekian karena ini ada telepon dari Kang Heri. Iya, Kelihatannya penting. Oke, sahabat sekalian, demikian perbincangan saya dengan Bang Jack. Ya, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kita berdoa, semua berdoa, masyarakat semua berdoa, semua kasus ini cepat terselesaikan dan terkuak siapa daripada pelakunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.